ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا. وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وحياة النفوس وبهجتها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'du, habaibna al-kiram, asatidna al-a'izza, pengurus PKM Masjid Al-Amin, pengurus PKM Masjid Raudhat Fatimah, para tokoh masyarakat, semua unsur Muspida, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dan semua yang hadir, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita kumpul asyik di masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah nanti ada waktunya kita kumpul di taman surga bersama baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, amin. Apa yang terjadi di dunia adalah bentuk pandangan apa yang terjadi nanti di akhirat. Kalau akrabnya Anda di dunia dengan para ulama, para habaib, insya Allah nanti di hari kiamat pun juga akrabnya dengan beliau-beliau sampai kepada talian dan juga rantaian sanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau asyiknya Anda, senengnya Anda dengan hal-hal yang melalaikan dari Allah, asyiknya Anda dengan orang kafir, asyiknya Anda dengan orang fasik, mohon maaf secara hukum fikih bisa saja kita bisnis sama orang kafir, boleh. Kita bisnis sama orang Cina, kita bisnis sama orang kafir, boleh. Dalam segi hukum fikih boleh. Tapi asyik dengan mereka, condong hati pada mereka, cinta kepada mereka, itu yang berbahaya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerabut dari hati kita semua bentuk cinta kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan di dalam hati kita, dikuatkan dalam hati kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama, cinta kepada salihin yang insyaallah mengantarkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, pada majelis yang semalam, yang sebelum-sebelumnya kita membahas akan fadilah, kemuliaan, gundah gulana karena Allah dan Rasulullah, sedih karena Allah dan Rasulullah, remuk redamnya hati karena rindu kepada Allah dan Rasulullah, adalah kemuliaan besar semisal tadi yang telah disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Amrizal Batubara. Dan kemudian kita memulai bentuk kegembiraan karena Allah dan Rasulullah. Dan malam-malam hari ini, bulan Rabiul Awal, kita niatkan untuk hati kita bersemi, hati kita lebih asyik dan berbunga-bunga karena asyik dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat kalau lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Terlepas perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan tanggal 8. Maka ini malam tanggal 8 ini. Nggak ada pendapat yang mengatakan malam tanggal 8. Ada yang mengatakan malam tanggal 15. Meskipun yang masyhur adalah malam 12 Rabiul Awal menjelang subuh. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman
wa musona, menjelang subuh dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidah Aminah, tuan putri kami yang termulia Siti Aminah, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian triliun manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah, gak ada perut yang lebih mulia daripada perut Siti Aminah. Karena disitulah diproses daging, tulang, bentuk tubuh mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar dalam kitab Ad-Durrul Mandud menjelaskan bahwa ketika ada pertanyaan mana yang lebih mulia, Mekah sama Madinah, beliau menjawab dengan bahasa yang bijak. Beliau mengatakan, kalau berbicara masjid, maka Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Tapi dikecualikan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara makam Rasulullah, jangankan Masjidil Haram, jangankan Ka'bah, surga sekalipun, langit, arsy, manapun tempat lebih mulia makam baginda Nabi Muhammad. Karena di situ ada jasad agung baginda Nabi Muhammad yang tidak ada satu makhluk pun yang dicintai oleh Allah melebihi cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Langit mulia, kursi mulia, lauhil mahfud mulia, surga mulia, arsy mulia. Apakah semuanya itu makhluk atau bukan makhluk? Semuanya makhluk. Selama berbicara makhluk, tidak ada makhluk yang lebih dicinta oleh Allah melebihi baginda Nabi Muhammad. Maka kegembiraan saat lahir baginda Nabi Muhammad, wa qubaila fajrin, mendekati subuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena Rasulullah lahir sebelum subuh, Allah jadikan waktu sebelum subuh sebagai waktu yang sakral, doa semuanya mustajab. Karena mencocoki dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gembiralah, tunjukkan, senang. Dan diantara gembira ekspresi, kemarin kita jelaskan, orang senang bisa disembunyikan. Bisa saja ini abang-abang, adik-adik ini senang sama cewek tapi nggak berani ngungkapkan cinta sama cewek. Bisa aja. Benci bisa saja disimpan, dipendam-pendam, bisa aja. Gak sukanya aku sama Wak itu, tapi ku pendam-pendam lah. Ya kan gitu kan ya, ada. Tapi gembira dan sedih tidak bisa ditutup-tutupin tuan. Orang gembira harus nampak ekspresinya, harus nampak. Maka oleh sebab itulah kita ngajak kawan-kawan majelis Darus Safa, yuk yang punya kendaraan ajak kawannya, yang punya mobil ajak tetangganya, yang punya HP sebarkan informasi majelis Maulid Arba'in. Ya, kita kepingin gembira, seneng, tapi gembiranya ya ini tuan, gembiranya dengan yang masyru', gembiranya dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Bacaan suratul Fatihah, bacaan Quran. Tadi di awal maulid ada bismillahirrahmanirrahim, baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, seterusnya sampai ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina, terus sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bacaan Al-Quran, salawat bersama-sama, zikir bersama-sama, iktikaf di masjid, senang, gembira, senyum sama kawan karena Allah dan Rasulullah. Ini semuanya disyariatkan. Cerita akan kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad ini disyariatkan. Maka mana ada orang yang mempertanyakan bid'ah,
sesat. Hah? Aneh. Kadang-kadang saya buat contoh, mohon maaf. Ya. Buat martabak semua bahan-bahannya halal. Telur, tepung, garam, minyak, ya, bawang, terus apa lagi? Dan macam-macamnya ya, mentega, halalnya. Jadi martabak kok jadi haram? Kan aneh. Tidak mungkin itu. Nah, kalau umpamanya bahan-bahannya semuanya halal, bahannya tepung, daging sapi atau daging ayam halal, ya kan? Minyak halal, bawang halal, cabai dikit halal, garam halal, diolah jadi martabak. Martabaknya halal apa haram? Halal. Ada orang pula ngomong tepung halal, garam halal, tapi kalau jadi martabak haram. Cuman orang kayak gitu? Kan bodoh. Sama juga saya tanya sekarang, baca Quran boleh apa enggak boleh? Boleh. Salawat Nabi boleh apa enggak boleh? Iktikaf di masjid boleh apa enggak boleh? Buat pengajian boleh apa enggak boleh? Semuanya boleh semuanya. Lah kok jadi acara Maulid Nabi Arba'in bid'ah, sesat, haram? Lu kok bisa? Kan aneh. Nggak tahu kalau di Maulid Arba'in ayo ngerokok bareng-bareng, disediain rokok masing-masing, ya mungkin lain bahasa. Maka oleh sebab itu kita ingin menjaga, diharapkan semuanya panitia sampai juga seterusnya, ya tolong kalau bisa ketika acara Maulid jangan ada yang ngerokok di dalam atau yang di luar, meskipun juga tukang sound system. Ya, jangan boleh ngerokok. Kita Maulid Nabi, kita muliakan baginda Nabi Muhammad. Ngobrol juga demikian. Kalau ngobrol pelan-pelan, sekiranya orang lain nggak dengar. Ya, maka majelis Maulid ini mohon maaf Tuhan, kita berusaha untuk supaya peringatan Maulid Nabi di Medan dan semuanya lebih bagus, lebih syiar, lebih serius, lebih sungguh-sungguh ingin istihdar menghadirkan baginda Nabi Muhammad. Kita pun kalau berangkat kita niatkan, ya Rob, tujuan adalah maulid di sini, di Pinang Baris, maulid di Martubung, maulid di sana, maulid di sini, segala macam. Harapan besar kami adalah niatnya adalah pingin ngundang baginda Nabi Muhammad. Dan kita merasakan kalau kita ini miskin, kita fakir, mudah-mudahan dengan kefakiran ini Rasulullah perhatian sehingga Rasulullah SAW senang menghadiri undangannya orang-orang melarat. Rasulullah senang menghadiri orang-orang tidak punya. Kita bukan sombong-sombongan. Ya, kita niat semuanya masing-masing tawadhu menunjukkan fakir hajat kita kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika kita berangkat kita sering-sering baca Faya Taha wa ya Yasin ana abdun ana miskin, Faya Taha wa ya Yasin ana abdun ana miskin. Wahai Nabi Taha, wahai Nabi Yasin, aku budak, aku budakmu ya Rasulullah. Ana abdun ana miskin, aku budak, aku orang miskin, kepingin ngundang Anda wahai Rasulullah. Maka kalau tempat sudah dipandang oleh baginda Nabi Muhammad, insya Allah tempat itu menjadi istimewa. Ya ikhwan, tempat yang sudah dipandang ridho oleh Rasulullah, Allah menjadi ajib, luar biasa, luar biasa Tuhan. Kota Madinah dulu itu kota yang penuh dengan wabah penyakit. Abahnya Nabi saja Sayyid Abdullah wafat di Yathrib setelah pulang dari Palestina, berdagang di Syam, mampir ke Yathrib untuk jenguk ahwaluh, bibik-bibiknya.
Mana bibik-bibiknya? Karena istrinya Hashim, kakeknya Nabi, itu orang asli Yathrib. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini orang istrinya orang asli Yathrib, kota Madinah. Sayyid Abdullah datang ziarah ke situ, yang akhirnya beliau sakit. Qila, dikatakan, dan penelitian para ulama-ulama kontemporer, bahwa Sayyid Abdullah kena penyakit malaria, demam keras, sampai akhirnya meninggal dunia di Yathrib. Tapi setelah Rasulullah masuk, kota Madinah bukan kota yang penuh dengan wabah. Bahkan debu kota Madinah adalah syifa min kulli da'. Debu kota Madinah yang berterbangan itu adalah obat dari semua penyakit. Rasulullah sakit saja diambil tanahnya kota Madinah, diusapkan ke yang luka. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, biturbati ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biidni rabbina. Dengan tanah saja, karena kemuliaan kota Madinah ditempatin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, kalau hati anda penuh dengan Nabi Muhammad, wallah ajibnya, kalau hati kita ini penuh dengan Nabi Muhammad, jadi obat dari semua penyakit, jadi subur, jadi senang gembira. Maka kegembiraan karena faktor baginda Nabi Muhammad. Di saat banyak orang kadang gembira hanya karena remah-remah duniawi, gembira karena faktor jabatan, gembira karena faktor naik pangkat, gembira karena faktor kenal sama orang hebat, gembira karena faktor maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwan, kapan kita gembira karena Allah dan Rasulullah? Sekaranglah kita belajar nih, belajar gembira karena Allah dan Rasulullah, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka aneh kadang ada sebagian orang, kok kita mengungkapkan gembira kok dia pula yang sibuk kali, dia pula yang hatinya sempit, dia pula yang marah-marah, dia pula yang pusing mikirkan gimana caranya Maulid Arba'in Darussofa ini bubar, ya apa caranya. Loh, ada model-model orang yang kayak gitu, itu ada yang mau fitnah lah, yang mau apa macem-macem. Ya Allah, mohon maaf, nanti di hari kiamat maulid terbesar, nanti di hari kiamat, di hari kiamat nanti acara maulid terbesar bukan di dunia, tapi nanti di hari kiamat, saat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku, semua manusia neriakkan nama Nabi Muhammad. Manusia teriak-teriak Nabi Adam, Nabi Adam, engkau atuk kami, engkau ayah kami, engkau adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah, engkau yang malaikat semuanya disujudkan kepadamu, wahai Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku punya dosa, salim, salim, ya Rabb, diriku selamatkan ya Allah. Gak bisa Nabi Adam. Dalam sebuah riwayat para anbiya jawabannya, innallaha ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah pada hari ini murka semurka-murkanya yang tidak pernah Allah murka sebelum dan setelahnya. Enggak berani, enggak berani. Mereka semuanya sudah putus asa sama Nabi Adam ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, pemilik bahtera, penyelamat semua manusia di masa taufan banjir bandang, selamatkan kami. Nabi Nuh tetap nafsi, nafsi, semuanya para anbiya. Mau disebut seluruh nabi ya panjang. Walhasil seluruh nabi angkat tangan sampai akhirnya kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kita pikir, kenapa kok nggak langsung ke Nabi Muhammad? Kok ke nabi-nabi dulu tambah panjang nih cerita? Supaya paham, skenario dari Allah dibuat kayak gitu. Aturan dari Allah biar semuanya makhluk tahu bahwa tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad.
Orang yang semisal ini kemudian kita gembira sedikit perlu dalil. Perlu menampakkan sedikit kegembiraan kemudian mana dalilnya? Kemarin sudah kita jelaskan dalam usul fikih itu ada dua istilah, satu al-asl, dua athar. Asal itu adalah pokok masalah. Nah, semua dalil ada pada pokok masalah. Fadilah baca Quran, pokok masalahnya ada. Cara teknis baca Quran lain-lain, jangan tanya dalil. Kau mau tadarus terserah, kau mau kayak gitu. Kemarin sudah kita jelaskan. Ngurmatin orang tua itu pokok masalah, dalilnya banyak. Teknis menghormatin orang tua, setiap 2 malam datang ke rumahnya emak bawa martabak manis, itu bentuk teknis. Anda datang sama orang tua cium kepala orang tua, itu teknis. Ya, Anda seneng-seneng emak setiap hari Ahad Anda libur kantor, Anda ajak jalan-jalan makan di restoran yang sejuk, yang teduh, yang enak, itu teknis. Teknis nggak perlu dalil. Ya, ngaji pokok masalah. Tolabul ilmi faridotun, udah pokok masalah, banyak dalil untuk ngaji. Teknis ngaji nggak perlu. Loh, nanti pula ada pula kita buat pengajian di Masjid Al-Amin hari Sabtu malam Minggu ba'da maghrib. Tanya pula mana dalilnya Nabi buat pengajian Sabtu malam maghrib ba'da? Ya rusak Pak kayak gini Pak. Nggak ada dalil kayak gitu, itu nggak ada. Mana dalil yang ngormatin orang tua belikan martabak manis setiap 2 hari? Nggak ada. Mana dalilnya ngajak orang tua makan ke restoran? Nggak ada. Sama juga demikian, kalau Anda tanya apakah para sahabat buat maulid, nggak bulan Rabiul Awal aja Pak. Hari-hari para sahabat buat maulid. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah meletakkan kursi di masjidnya beliau untuk Sayyidina Hasan bin Thabit, penyair handal, untuk menggubah syair-syair memuji Rasulullah. Kalau orang bilang itu syair-syair untuk semangat perang, iya semangat perang, dan juga muji Rasulullah. Berapa banyak syair-syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit tentang pujian Rasulullah? Kalau ada satu kitab yang dikarang oleh Ibn Sayyidin Nas, beliau menyebutkan di situ ada 115 nama sahabat yang membuat syair-syair pujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 115 sahabat buat syair untuk muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang kau 115 sahabat. Tapi kan Ustadz mana pula pakai arba'in 40 hari. Lagi ini teknis, ini teknis. Sama juga demikian, maulid di zaman Nabi adalah penghormatan, buat syair, zikir, bersyukur dan lain sebagainya, pukul rebana. Nabi masuk kota Madinah disambut tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru ina mada'a lillah. Pakai rebana sahabat Ansor nyambut, masyhur itu cerita. Ini gembiranya mereka nyambut Rasulullah, ya kan? Tapi kalau Anda tanya apa ada maulid di zaman Nabi 40 hari, kemudian setiap malam ada kopi, ada rambutan binje, ada kelengkeng, ada salak sidempuan, salak pondok, ada. Ya ada Pak di zaman Nabi kayak gitu Pak. Sekarang Anda bicara makanannya atau peringatan maulidnya, kegembiraannya. Di sini loh Tuhan, kita gembira. Ada lagi pula yang punya pandangan
Yang pertama kali gembira lahirnya Nabi Muhammad itu Abu Lahab. Berarti yang senang lahirnya Nabi Muhammad, yang senang sama Nabi Muhammad dengan lahirnya Nabi Muhammad itu niru Abu Lahab. Coba Anda, dungunya orang kayak gini. Hah? Kan kebalik-balik otaknya, Pak. Kenapa? Jangan cerita Abu Lahab senengnya. Kalau senengnya sih banyak yang seneng. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga puasa setiap Senin. Iya kan? Ketika ditanya, itu hari aku dilahirkan, itu hari aku dilahirkan. Cerita Abu Lahab, Anda fahamin apa maksud cerita ini? Disebutkan, ini disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, berkata bahwa dia memimpikan Abu Lahab. Ditanya sama Sayyidina Abbas, wahai abang, gimana kabarmu di akhirat? Abu Lahab ini mengatakan, aduh, kacaulah, azablah terus. Cuman aku setiap Senin diringankan azabku oleh Allah, dan dari jempol tanganku keluar air susu untuk aku minum segar setiap hari Senin. Loh, fahamin kenapa itu terjadi? Karena aku memerdekakan budakku yang memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab senengnya bukan karena lahirnya Nabi. Dia tidak tahu kalau itu mau jadi Nabi ponakannya. Dia cuma seneng punya ponakan laki-laki, selesai. Tapi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, guru kita, lam yansa khaliquna farhatahu bil Mustafa wa bidal hadith atana annal adaba mukhaffafun fi kulli ithnainin li farhatihi biman wafana hadha ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Beliau mengatakan, ya, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah bukan karena faktor Nabi akhir zaman, karena dia punya ponakan laki-laki. Tapi Allah lam yansa khaliquna, Allah tidak melupakan kegembiraannya Abu Lahab, sehingga datang riwayat hadis sahih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Jangan bawa-bawa ustadz halakohmu, jangan bawa-bawa ustadz daurahmu, murabbi daurah. Kalau sudah ada riwayat sahih Bukhari, ya, sesungguhnya azab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia gembira dengan baginda Nabi Muhammad. Fakahada ma'al kufri, ini padahal kafir dia. Ini kafir dia. Fakaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Gimana pula dengan kegembiraan yang muncul dari hati penuh keimanan. Maka insya Allah ya ikhwan, besar harapan kita ya ikhwan. Wallah besar harapan kita. Kalau tidak sampai kepada batas keyakinan, kalau saya sih yakin, seyakin-yakinnya 100% yakin. Wallah Nabi Muhammad dan senangnya kita di malam-malam inilah insya Allah pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, pembuka pintu rahmat itu seringkali dari baginda Nabi Muhammad. Terkadang amal-amal besar, amal-amal hebat, amal-amal yang kita anggap ini menyelamatkan kita, ternyata tidak ada nilainya di hari kiamat. Tapi subhanallah, amal kecil yang tidak dianggap jadi pembuka pintu. Anda pernah dengar cerita Imam Ghazali nampak setelah meninggal dunia, ditanya gimana keadaanmu wahai Imam Ghazali? Katanya Imam Ghazali, aku ketakutan luar biasa dalam menghisab Allah Subhanahu wa ta'ala saat aku pertama kali masuk alam barzakh. Ketakutan luar biasa. Tapi subhanallah, ternyata Allah merahmatin aku gara-gara satu permasalahan yang aku nggak pikirkan sama sekali. Waktu aku ngarang kitab, aku menulis karangan kitabku dulu pakai pen totul-totul kayak gini,
pakai tinta, kemudian ada lalat hinggap di ujung penaku. Ku berpikir, kasihanlah lalat ini haus, udah biarinlah dulu sebentar. Subhanallah. Hanya amal ini yang tidak dianggap sama beliau, membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, imam madhab kita, setelah meninggal dunia, sebagian aulia solehin jumpa dengan beliau dan bertanya. Mungkin nanti ada pula orang yang ngomong, mimpi-mimpi aja pun ceritanya, terserah kau lah, apa peduli aku. Ya, meskipun ku cerita mimpi, ku cerita hadis, ku cerita Quran, ku bawakan Injil, Taurat, Zabur. Kalau kau nggak seneng sama Nabi, ya nggak seneng, mau apa lagi? Iya kan? Kok mimpi pula? Ku bacakan semua 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau sudah hatinya benci, mau ya apa lagi, Pak? Coba Anda bayangkan, mohon maaf, semua yang urusan Nabi ada pula yang mereka benci. Bapak Nabi masuk neraka, lah kurang ajar. Ibu Nabi masuk neraka, apa nggak kurang ajar kayak gini? Udah. Orang baca sholawat pakai Sayyidina katanya nggak boleh, bid'ah. Loh, kok benci kali lah kau sama Nabi Muhammad ini? Kau agama apa sih sebetulnya? Agama apa kau ini sebetulnya? Bapak Nabi neraka, ibu Nabi neraka. Ya, Sayyidina bid'ah, Maulid bid'ah. Keluarga Nabi dibenci. Dibenci keluarga Nabi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menolak riwayat-riwayat Ahlul Bait. Aneh. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah menggabung kecintaan antara Ahlul Bait dengan sahabat Rasulullah. Semuanya dimuliakan, sahabat Rasulullah dimuliakan, keluarga Rasulullah juga dimuliakan. Apa tadi kita sampaikan Tuhan? Ini tadi tentang kita bicara Imam Syafi'i tadi. Dalam mimpinya Imam Syafi'i ditanya, bagaimana keadaanmu Tuhan? Imam Syafi'i berkata, innallaha ghafarali wa rahimani wa zuffali ilal jannah kama tuzaffal arus ila arisiha wa yunthar quddami wa khalfi ad-durar wal jawahir. Sungguh Allah telah merahmatin aku, memuliakan aku, menghormati aku, mengampuni aku, dan aku dikarak oleh malaikat yang tak terhitung jumlahnya seperti pengantin dikarak menuju pesta. Ditebarkan di depan-depanku intan mutiara di jalananku. Yang mimpi bertanya kepada Imam Syafi'i, bimanil tadalik ya imamana, dengan apa kau dapatkan itu? Beliau mengatakan, bi kitabati as-salata ala Rasulillah fi akhiril risalah. Karena aku nulis satu solawat di akhir kitabku yang kukarang Ar-Risalah. Ada kitab Ar-Risalah, ada solawat di akhirnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrikal ghafilun. Yang mimpi ini bangun. Setelah mimpi bangun, dia cepat ngambil kitab Ar-Risalah. Karena dia tidak tahu, nggak pernah baca sebelumnya. Mana kitab Ar-Risalah, diambil, ditengok, betul di akhir ada solawat yang dibaca tadi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal. Saya tidak merendahkan ilmunya Imam Syafi'i, saya tidak merendahkan banyaknya amal Imam Syafi'i, tapi solawat inilah pembuka pintu. Salawat inilah pembuka. Mudah-mudahan ibu-ibu yang nyiapkan nasi bungkus malam ini, insya Allah pembuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak BKM yang berjibaku, berusaha semaksimal mungkin, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala yang balas Pak. Kita nggak bisa membalas, paling-paling cuman Darussofa bilang terima kasih aja Pak. Ya, cuman bilang terima kasih aja lah. Tapi harapan kita yang membalas Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu akrab karena Allah. Kita akrab karena Nabi Muhammad. Kita nggak saling kenal, kita nggak tahu apa jabatan masing-masing, kita nggak ngerti kaya miskinnya, kita nggak ngerti apa kerjaan. Yang penting kita akrab di masjid, selesai. Yang penting kita akrab karena sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah jumpa lagi di dunia, insya Allah di masjid-masjid, di majelis-majelis yang lebih baik, insya Allah. Dan harapan besar kita insya Allah nanti jumpa di bawah benderanya Nabi Muhammad di hari kiamat. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, amin, 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 amin. Yang mengaminkan dari malaikat jauh lebih banyak daripada kita. Amin, amin, amin. Majelis taklim itu perlu banyak doa, Pak. Karena di waktu inilah taman surga yang disebut oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan majelis-majelis semisal ini di hadapan para malaikat. Hadisnya jelas. Bayangkan dibanggakan, Pak, dibanggakan, Bu. Jangan remehkan majelis kayak gini, dibanggakan oleh Allah. Siapa kita dibanggakan di depan malaikat. Mohon maaf, ambil contoh ringan. Anda kalau diterima sama gubernur, diterima aja udah seneng kali, Bon. Diterima sama Pak Kapolda, seneng kali, Bon, kalau udah diterima. Ya, diterima mertamu kita, diterima sama beliau, udah seneng kali. Ini bukan sekedar diterima, dibanggakan di depan kadis-kadis yang lain. Wah, hebat kali lah. Ini gubernur, Pak. Gimana kalau Allah Subhanahu? Dengan apa Anda bisa dapatkan itu? Dengan sholat malam. Sholat malam yang tidak ikhlas itu. Sholat malam yang kepingin dipuji sama tetangga. Hah? Sholat malam yang lampu depannya dihidupin supaya orang lewat tahu kalau kita bangun. Sholat malam itu yang kita dibanggakan oleh Allah. Kalau tidak disiksa sama Allah, nggak dikasih dosa sama Allah, udah untung dah. Sholat malam riya, sholat malam nggak ikhlas. Ya, sholat malam pertama kalau sholat nampak nggak ada orang lewat, diem. Tapi nampak ada orang ronda lewat, dikerasin dikit. Itu yang kita harapkan surga. Tapi insya Allah majelis-majelis yang semisal ini, insya Allah. Insya Allah majelis yang semisal ini, insya Allah. Dan semua yang punya andil, insya Allah. Apakah andil dengan bantuannya, dengan tenaganya, atau dengan apapun, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita angan-angankan di dunia sampai nanti di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa kepada Al Habib Mustafa Al Mahdali, kepada beliau, falyatafaddal.